menempel Al-Quran, kaligrafi, untuk apa? Nggak ada manfaatnya. Dan nggak ada contoh dari salafus soleh. Yang majang itu, yang nulisnya, belum tahu tentang artinya apa. Yang nulisnya. Yang punya rumah, yang beli juga nggak tahu apa sih itu melingkar-lingkar gitu tulisannya. Kaligrafi. Nggak bisa baca. Terus apa maknanya? Apa manfaatnya? Bagaimana hukum menulis ayat-ayat Al-Quran di dinding-dinding di masjid atau musola? Jawabannya itu adalah hal yang dilarang. Dan disebutkan oleh Nabi di dalam sebagian riwayat, dari tanda hari kiamat, itu orang-orang berlomba-lomba dalam bermegahan. Masjid Nabawi itu dari ujung ke ujung, kaligrafi semua keliling. Kalaulah kaligrafi itu haram, maka sudah lama dinding itu didempul ulama Arab Saudi. Nyata tidak, menghias masjid dengan kaligrafi hukumnya adalah bid'ah, sesat, haram dan bertentangan dengan syariat Islam, seperti yang diucapkan sebagian orang dari kelompok Salafi Wahabi. Kata kaligrafi berasal dari bahasa Arab khat dan juga bahasa Latin kalios yang berarti indah dan grafi yang berarti tulisan. Kaligrafi yang dikenal dalam Islam adalah tulisan indah berbahasa Arab yang memiliki bermacam-macam model dan bahan yang digunakan dalam membuatnya. Kaligrafi adalah bagian dari seni yang memiliki nilai estetika yang tinggi. Pada dasarnya, hukum kaligrafi itu sendiri boleh, bahkan pada mempelajari tulisan kaligrafi adalah hal yang terpuji. Di negara Islam lainnya, bahkan ada yang disebut dengan Madrasatu Tahsinil Khutut, yaitu sekolah kaligrafi. Sesungguhnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abdullah bin Mas'ud anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Qala rajulun, inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Artinya, dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bersabda, tidak akan masuk surga manusia yang dalam hatinya berisi kesombongan seberat biji zarrah. Kemudian seorang laki-laki berkata, sesungguhnya ada laki-laki menyukai kalau pakaiannya itu bagus dan sandalnya pun bagus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan maksudnya adalah tidak menerima kebenaran dan memandang remeh manusia. Hadis riwayat Muslim. Dalam fikih dikenal kaidah al-aslu fil asya'i al-ibahatu hatta yadullu dalilu ala tahrimi, yang artinya asalnya sesuatu adalah mubah atau boleh sampai atau kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, An Abi Tha'labat al-Khushani qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Azza wa Jalla farada fara'idha fala tudayyi'uha wa harrama hurumatin fala tantahikuha wa hadda hududan fala ta'taduha wa sakata an asya'a min ghairi nisyanin fala tabahathu anha. Artinya, dari Abi Tha'labah al-Khushani, dia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian mengabaikannya. Melarang sesuatu, maka janganlah kalian melanggarnya. Menetapkan batasan-batasan, maka janganlah kalian melanggarnya. Dan mendiamkan sesuatu tanpa lupa, maka janganlah kalian mencari-carinya. Hadis Ad-Daruqutni. Begitu juga terkait menghias masjid dengan kaligrafi, bahwa tidak ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya. Hanya saja menurut ulama mazhab ada yang menganggapnya makruh, seperti mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, sedangkan mazhab Hanafi mengatakan tidak makruh.
sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ikhtalafa al-fuqaha'u fi hukmi naqshil masjidi, fayara jumhurul fuqaha'i wa humul malikiyah wa syafi'iyah wal hanabilah karahiyatahu di hadithi Anas radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid wa yaral hanafiyyatu jawazahu wa huwa ra'yun indal malikiyyati libni wahbin wa ibni nafi wa ba'di syafi'iyyati idza kana bisyai'il khafifi wahtajju bima ruwiya min anna Utsman radhiyallahu anhu zada fil masjidin nabawi ziyadatan katsiratan. Artinya, para fuqaha berbeda pendapat mengenai hukum menghias atau mengukir masjid. Maka jumhur fuqaha, yaitu dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabila, mereka memakruhkannya berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, tidak akan datang hari kiamat sampai manusia saling membanggakan diri di dalam masjid. Sedangkan ulama Hanafiyah membolehkannya, dan itu merupakan pendapat yang dipegangi sebagian mazhab Malikiyah, Ibnu Wahab dan Ibnu Nafi, dan sebagian mazhab Syafi'iyah jika dilakukan dengan sesuatu yang ringan. Dan mereka berhujjah dengan apa yang diriwayatkan bahwa Utsman radhiyallahu anhu menambahkan di Masjid Nabawi tambahan atau hiasan yang banyak. Maka jika melihat pandangan yang disebutkan ini, dapat kita pahami bahwa menghias masjid dengan kaligrafi ada yang dihukumi makruh karena beberapa alasan, tapi tidak sampai mengharamkannya. Bahkan hiasan masjid dengan kaligrafi dapat menambah daya tarik tersendiri, sekaligus sebagai media penyampaian pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wallahu a'lam bis-shawab.